mulai ya, Dik, karena sudah waktunya nih ya 3:35 waktu Indonesia bagian Barat ya. Kita akan mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore pada adik-adik semua ya. Semoga kita tetap sehat ya. Dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Adik-adik bisa ketemu ya, kita kuliah secara luring ya. Baik, mulai hari ini sampai dengan 2 minggu berikutnya, ini kita akan membahas tentang struktur anatomi. Ya. Jadi struktur anatomi itu sebetulnya yang akan membahas segala sesuatu terkait dengan sel-sel penyusun dalam kayu atau sel-sel penyusun kayu, dan juga sel-sel penyusun batang kelapa sawit, batang kelapa, sel-sel yang ada di dalam batang bambu atau bulu itu ya, dan juga batang rotan dan lembut lainnya ya, yang sebangsa dengan batang kelapa, misalnya nipung, ya, gewang dan lain-lain. Jadi apa saja, ya, misalnya macamnya, ya, macam selnya apa saja, bentuknya bagaimana, ya, lalu fungsinya apa. Ditambah sedikit adalah tanda-tanda khusus yang ada di dinding masing-masing sel. Ya, ini yang akan kita bahas selama 3 minggu. Ya, nah, kan di awal minggu lalu kita sudah diskusi bahwa batang bambu, rotan, dan palem itu, begitu juga kayu, gitu ya, itu tersusun oleh jutaan sel. Jadi dia bukan sel tunggal, ya. Jadi batang pohon itu kalau kita lihat batang bambu, batang kelapa dan lain-lain itu seolah-olah padat, gitu ya. Tapi ternyata di dalamnya itu tersusun dari jutaan sel. Ya. Nah, karakteristik kayu atau batang itu secara keseluruhan tentunya akan dipengaruhi oleh karakteristik selnya itu, karakteristik sel-sel penyusunnya. Ya. Nah, karena sel-sel penyusun itu dikategorikan sebagai struktur anatomi, makanya sering dikatakan bahwa struktur anatomi itu ya adalah penentu dari karakteristik kayu, termasuk di sini adalah batang palem-paleman tadi, ya, di mana jelek baiknya kondisi sel itu ini juga akan menentukan baik jeleknya karakteristik dan mutu kayunya. Ya, jadi siapa pendirinya, begitu ya. Jadi kalau pendirinya penyusunnya itu jelek-jelek, secara keseluruhan kayu itu termasuk teman-temannya ini juga akan jelek, ya. Jadi kata orang itu adalah sifat kayu itu sebetulnya, ya, karakteristik kayu itu sebetulnya jadi melekat, ya, melekat pada sel-sel penyusun kayu, ya. Itu ininya ya. Oke, kita break sebentar nih untuk minggu kedua ini. Kita coba lihat minggu pertama kemarin, di akhir slide itu ada pertanyaan ya. Jadi kita ulang sedikit, refreshing sekitar 5 menitan ya. Jadi rasanya ada 6 pertanyaan gitu ya. Nah, ini Bapak akan coba pancing adik-adik ya, misalnya. Silakan nih jadi pionir. Jadi pionir untuk menjawab, tidak perlu urut nomor 1, nomor 2, nomor 3 tidak perlu. Tapi kalau adik-adik bilang, Pak, saya pengen nomor 6, silakan ya. Oke, Bapak buka kesempatannya. Termasuk juga adik-adik yang dari luar IPB ya. Silakan apabila ingin bertanya. Jadi Bapak lupa, mungkin Bapak sudah informasikan. Rasanya ada di kelas ini Selasa atau di kelas Senin atau di kelas Jumat. Itu ada sebagian mahasiswa dari luar IPB ya, Dik. Totalnya itu rasanya ada, kemarin data terakhir itu 12 orang ya rasanya ya, Bapak lupa ingat ya. Cuma tidak semuanya satu kelas, karena mereka juga harus menyesuaikan dengan jadwal di perguruan tinggi asalnya ya. Itu yang kita kenal dengan istilah kampus merdeka, mereka belajar ya, gitu ya. Oke ya.
Oke, kalau tidak ada mungkin dapat tunjuk aja nih ya, tunjuk aja yang namanya keluar ya di ini ya. Nah, Bapak lihat itu misalnya ambil contoh misalnya Anissa Rahma. Halo Anissa Rahma. Halo Anissa. Halo Anissa mungkin terkendala. Coba kita lihat ini. Jardel Abdul Fawas. Halo. Halo adik-adik. Kita lihat Bapak punya apakah tidak mute ya, betul ya. Halo adik-adik, Bapak dengar ya suaranya ya? Ada Pak, jelas Pak. Ada Bapak jelas. Pak. Oke, tadi yang Bapak panggil kok nggak nongol. Oke lah ya. Siapa nih yang mau jadi pionir nih? Izin menjawab boleh Pak? Ya, silakan. Saya izin menjawab nomor 1 ya Pak. Baik. Jadi yang dimaksud biomaterial hutan dalam mata kuliah ini yaitu bahan alami yang berasal dari tumbuhan tingkat tinggi yang ada di hutan yang berpotensi dijadikan sebagai bahan baku industri. Ya, lebih spesifiknya apa itu? Ini artinya kan judulnya memang biomaterial. Kalau biomaterial itu kan banyak sekali ya biomaterial, sehingga di sini dikatakan apa yang kita maksudkan biomaterial yang jadi objek ya khususnya dalam mata kuliah ini. Jadi tidak semuanya kita adalah kayu ya deh, kayu ditambah teman-temannya tadi batang kelapa sawit, bambu, rotan, termasuk juga batang nibung dan lain-lain. Ya, jadi kalau karakteristik batang nibung secara anatomi, batang gewang itu sama dengan batang kelapa, sama juga dengan batang kelapa sawit struktur anatominya, dan sama juga dengan bambu maupun dengan rotan. Oleh karena itu, kelompok itu Bapak tadi sebutkan dari awal kemarin, teman-temannya kayu gitu. Jadi kita nanti dari anatomi ini kita akan bahas ada 3 kelompok ya. Jadi anatomi untuk kayu daun lebar, struktur anatomi untuk kayu daun jarum, dan struktur anatomi untuk palembut. Jadi palembut itu adalah di luar kayu. Ya, jadi bambu, rotan, batang kelapa sawit, batang gewang, batang nibung ya, batang nipah dan lain-lain itu masuk struktur anatominya dalam kelompok yang sama. Namun kalau kita lihat taksonominya itu beda mereka. Tapi ternyata struktur anatominya relatif sama. Ya. Oleh karena itu nanti struktur anatomi ada 3 kelompok. Kalau kayu dalam dunia perdagangan hanya 2 kelompok. Gitu ya. Karena palembut itu tidak atau bukan kayu. Jadi kalau Anda mau beli bambu, ya beli bambu. Tidak beli kayu berupa bambu, tidak. Ya. Jadi beli bambu. Beli rotan, ya beli rotan. Tidak beli kayu, beli rotan. Gitu ya. Beli batang sawit, juga begitu. Ya, batang sawit. Ya. Juga batang kelapa, batang nibung. Gitu ya. Walaupun memang selama ini, ya, sebutan untuk batang kelapa itu kan sering kita sebut kayu kelapa, ya, pohon kelapa, gitu ya. Padahal secara saintifik itu kan tidak tepat, ya. Namun, oke lah, itu nggak masalah sebutan. Namun adik-adik paham bahwa sebetulnya enggak itu, ya. Jadi harusnya dia bukan kayu, dia adalah batang kelapa, bukan kayu kelapa, ya. Dia bukan pohon kelapa, dia adalah tumbuhan, ya, tumbuhan ya, kelapa. Jadi tidak kita sebut pohon gitu ya karena dia tidak punya kambium, ya. Oke, baik. Jadi tadi spesifiknya itu adalah kayu, yaitu kayu daun lebar, kayu daun jarum, dan temannya tadi. Ya, itulah yang kita maksud dengan material yang jadi objek di kuliah ini, ya. Oke, berikutnya siapa lagi nih yang pionir nih? Wanda, Najib. Silakan siapa? Ya,
silakan, Dik. Izin menjawab, Bapak. Silakan, Christian. Ingin menjawab nomor 2, Pak. Jelaskan tujuan mata kuliah. Ya. Tujuan dari mata kuliah ini agar kita mengerti sifat dan karakteristik dasar beberapa biomaterial hutan, baik kayu maupun non-kayu, khususnya batang kelapa, kelapa sawit, bambu, rotan, gewang, nibung, dan sejenisnya, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta mengetahui kaitan antara sifat dan karakteristik dasar tersebut dengan proses pengolahan dan tujuan penggunaan bahan-bahan tersebut sebagai bahan baku industri. Iya, terima kasih ya, Christian. Betul jawabannya ya. Jadi intinya itu, apa sih maksud tujuan mata kuliah ini gitu ya. Jadi mata kuliah ini memberikan pengetahuan gitu. Nah, harapannya adik-adik itu setelah kuliah ya paham akan sifat dasar yang jadi objek perkuliahan. Dipaham akan struktur anatomi, sifat fisis, ya, sifat mekanis, sifat kimia, ya, dari kayu dan teman-temannya tadi, ya. Kita paham tuh karakteristik dasarnya, ya. Kemudian gara-gara kita paham, kita bisa menentukan tujuan penggunaannya untuk apa, ya. Kemudian kita bisa juga menetapkan proses yang harus dilewati. Ya, perlu nggak diampas ini, gitu ya? Perlu nggak diawetkan, gitu ya? Jadi kita tahu, gitu. Sekaligus kita tahu adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi bisa kita antisipasi, ya. Nah, jadi intinya simpelnya begitu. Jadi dengan pengetahuan sifat-sifat atau karakteristik dasarnya ini, ya, kita bisa menentukan atau menetapkan tujuan penggunaan dari objek yang kita bahas dari kayu ini. Ya, untuk apa ini? Ya, jadi itu ininya. Oke, silakan deh. Yang lain ada pertanyaannya, ada 6 ini, coba. Ya, silakan. Saya ingin jawab, Pak. Ya, silakan deh. Nomor 5. Oke. Pertanyaannya kan sebutkan apa jenis saya? Pak, sebutkan beberapa jenis kayu yang masuk ke dalam kelompok hardwood dan juga yang tergolong conifer. Nah, yang tergolong conifer dan hardwood itu kayak pinus, ada alder, juniper, spruce, cedar, itu Pak. Ya, berarti yang termasuk hardwood yang mana? Pinus, cedar, dan juniper. Jadi, kan pertanyaannya, kita sudah tahu nih, misalnya ada kayu daun lebar yaitu hardwood, ada kayu daun jarum, ya. Itu adalah pembagian untuk dunia perdagangan, gitu ya, dunia perdagangan. Namun kalau kita mau beli kayu, Anda harus sebutkan namanya. Kayu apa? Kayu jati misalnya, ya. Kalau Anda hanya mengatakan saya ingin beli kayu daun lebar, ya bingung pembelinya itu. Karena kayu daun lebar itu kan macam-macam, gitu ya. Jadi harus Anda sebutkan spesiesnya, jenisnya. Makanya dalam pertanyaan kemarin Bapak tanya, kan saya sudah katakan kalau dari jauh terlihat tajuknya itu melebar, seperti payung yang kita buka itu, ya payung yang mengembang, itu pastilah pohon penghasil kayu daun lebar, ya. Kemudian kalau dia bentuk tajuknya mengkerucut, pastilah dia pohon penghasil kayu daun jarum atau konifer, gitu ya. Kecuali untuk cemara, ya. Cemara itu artinya walaupun tajuknya itu mengkerucut seperti layaknya Christmas tree, gitu ya, Dek, tapi kayunya berpori. Oleh karena itu, kayu cemara itu termasuk kayu daun lebar, gitu ya. Nah, sudah tahu kayu daun lebar ini, gitu ya, sudah dapat. Nah, ada nggak yang lainnya, gitu? Ya. Yang lainnya adalah kayu jati. Ya, Anda bisa lihat tuh tajuknya melebar, jangankan tajuknya. Satu lembar daunnya itu kan besar sekali. Ya. Lalu misalnya ada kayu meranti, ya. Lalu juga ada, kalau ada di Paham di Jawa Barat itu ada kayu jinjing, denjing, ya, atau sengon, ya. Itu juga kayu daun lebar.
meskipun daunnya kecil-kecil begitu. Ya. Lalu banyak yang lainnya. Nah, mungkin nomor 5 ini maksud Bapak tadi sebetulnya adalah untuk jadi di Indonesia, ya di Indonesia. Kayu konifer yang di Indonesia, kayu hardwood yang di Indonesia, gitu ya. Nah, konifer kita itu atau kayu daun jarum itu adalah kayu pinus, ya salah satunya. Tapi ada lagi nanti kayu agatis, ya. Jadi pinus, agatis, lalu ada lagi kayu araucaria, ya. Lalu ada lagi kayu damuju, ya. Jadi kita punya minimal ada 4 genus, ya. Pinus, apakah dia Pinus merkusii atau Pinus oocarpa atau Pinus silvestris, ya. Yang penting dia genusnya sama, Pinus. Kemudian ada genus agatis. Apakah dia Agathis borneensis? Apakah itu Agathis damara atau Agathis yang lain, ya? Nah, itu genusnya Agathis. Kemudian araucaria. Ya, misalnya Araucaria burmanii, ya, atau Araucaria bugleri, ya, tergantung dari araukarianya. Yang penting sama-sama araucaria, ya. Kemudian yang terakhir adalah jamuju, yang nama ilmiahnya adalah Podocarpus, ya. Jadi misalnya Podocarpus sundaicus, ya. Podocarpus japanicus, misalnya gitu ya. Jadi kayu jamuju yang dari Jawa Barat, ada juga kayu jamuju yang dari Pulau Jawa secara umum, ya. Jadi Podocarpus, gitu ya. Nah, di hutan alam kita itu dominannya adalah kayu daun lebar. Kayu daun jarum kita itu hanya terdiri dari 3 famili, 4 genus, ya. Dan jenisnya itu paling-paling sekitar di bawah 10. Ya, jadi kita sangat sedikit. Hutan alam kita itu ada 4.000-an, ya, jenis pohon penghasil kayu. Jadi, namun yang masuk kayu daun jarum atau konifer ini hanya sekitar tidak sampai 10%, di bawah 10%, ya. Yang dimaksudkan adalah kayu-kayu di hutan kita, ya, di hutan kita, ya. Ini Bapak lihat di chatnya ini ada yang bertanya, ya, di redwood, gitu ya. Redwood itu sebetulnya kan kayu luar, tapi dia tergolong kayu daun lebar, gitu ya. Selama dia berpori, dia kayu daun lebar. Oke ya. Nah, kemudian ada lagi pertanyaannya, Di, silakan sebelum kita mulai. Oke, coba kita lihat jadi yang paling ini lagi itu adalah kita lihat itu sifat dasar apa yang dibahas, yaitu sifat anatominya, struktur anatomi, sifat fisik, sifat mekanis, ya, dan juga sifat kimianya. Yang tidak kita bahas adalah sifat dasar yang berkaitan dengan keawetan alami. Di keawetan alami tidak kita bahas dalam mata ajaran ini, ya. Keawetan alami itu nanti disinggung sedikit saat dosen membicarakan tentang zat ekstraktif, ya. Karena tingkat keawetan alami kayu itu sangat dipengaruhi oleh kandungan zat ekstraktif yang bersifat racun terhadap faktor perusak otomatis yang ada di dalam kayu. Ya, jadi kita tidak bahas nanti, tapi sedikit disinggung, ya, pada saat kimiawi dinding sel, ya. Kemudian Bapak lihat ini, ya, kita lihat ini rasanya sudah semuanya. Oh, yang terakhir. Jadi, nah, bambu dan teman-temannya tadi itu masuk kemana nih? Coba siapa yang berani? Bambu, rotan, dan lain-lain itu. Bapak lihat ini yang tampil, ya. Ini Rian Saputra. Rian ada? Ada, Bapak. Ya, silakan Yan. Bambu dan teman-temannya masuk mana?
Dia termasuk keluarga monokotil, Pak. Ya betul. Maksud Bapak dari segi struktur anatominya masuk mana? Oke, mungkin dibantu oleh Akila ya, Dek. Akila. Silakan. Bisa juga misalnya Asti yang bantu. Halo, Asti? Atau dari Sinsi ya? Sinsi atau Cindy nih? Sinsi Erliana. Halo. Oke ya, tadi Bapak sudah singgung ya, bahwa bambu dan teman-temannya tadi, ya, itu secara anatomi termasuk ke dalam palm wood, ya. Jadi tidak hardwood, tidak juga softwood, tapi secara anatomi masuk ke dalam palm wood. Ya, oke, dengan demikian kita akhiri diskusi untuk minggu lalu itu. Nah, sekarang kita lihat perkuliahan kita ini ya. Tadi diawali sudah Bapak katakan ya, kita tentang 3 minggu ini tentang struktur anatomi kayu ya dan teman-temannya ya. Nah, jadi artinya berkaitan dengan struktur anatomi ya. Nah, di slide yang pertama tadi ada diperhatikan, saya kenapa nggak bisa ya dibalik ke slide yang pertama ya. Nah, itu kan adik-adik lihat ada gambar yang kanan ya. Gambar sebelah kanan atas yang kiri itu itu kan adik-adik lihat tuh ada gambar, ada bulatan 2 gitu ya. Ada bulatan 3 dalam satu kesatuan. Kemudian sebelah kirinya itu ada bulatan 2 bulatan tapi tidak utuh. Sebelah kanan atas itu 1 bulatan begitu tidak utuh ya, setengah begitu. Dan yang kanan bawahnya juga begitu. Ya. Nah, gambar kanan atas sebelah kiri itu memperlihatkan jadi tampilan penampang lintang dari bambu. Ya, jadi artinya itulah sel-sel penyusun lembut. Dalam hal ini bambu. Ya. Kemudian gambar kanan atas sebelah kanan, ya, gambar kanan ya yang atas itu ya juga sebelah kanannya lagi ya. Itu ada dilihat dari sebatang pohon itu jadi ya bisa kita hasilkan beragam ukuran kayu gergajian. Ya. Di awal kuliah kemarin kan Bapak sudah katakan bahwa ya yang jadi objek mata kuliah kita ini adalah untuk memenuhi industri. Ya. Apakah industrinya industri penggergajian, apakah itu untuk kayu lapis, apakah itu untuk kertas, atau untuk yang lainnya. Ya. Jadi kita bisa lihat. Nah, gambar yang tengah itu memperlihatkan, jadi gambar yang tengah, ini Bapak mohon maaf nih, nggak bisa balik ke slide pertama ya. Gambar yang tengah itu memperlihatkan pola pemotongan. Ya, jadi kita gambarkan saja di depan monitor komputer, ya. Seperti ini kira-kira potongan yang akan saya lakukan, ya. Kemudian locknya itu diletakkan di atas dudukannya, kemudian langsung dudukan itu diarahkan atau bergerak ke arah mata pisau. Jadi lalu di ujung sana akan keluar adalah sebagaimana sortimen atau jenis kayu-kayu gergajian yang kita gambarkan. Ya, jadi tidak bolak-balik, ya langsung masuk, direkam di komputer, ya yang apa yang diminta langsung bergerak. Ya, tekan tombol, jalan di ujung sana sudah jadi sortimen-sortimen yang kita kendaki. Ya. Kemudian gambar kanan paling bawah, walaupun itu tidak terlalu jelas ya, itu adalah bilah bambu. Jadi bambu itu bambu pertama itu dibelah 2. Misalnya bambunya itu 4 meter, dibelah 2. Ya. Kemudian dibelah lagi. Jadi katakanlah belah 4. Ya. Kemudian masing-masing belahan tadi jadi raut. Artinya pakai pisau atau pakai mesin, jadi itu disayat.
dapatlah nanti kita katakan bilah-bilah bambu. Ya. Nah, bilah bambu itu, masing-masing bilah bambu, ya, itu nanti disusun, ya, sejajar, rata, lalu dikasih perekat di tempat panas. Jadilah balok laminasi dari bambu. Ya, contohnya. Kemudian gambar sebelah kiri yang bawah itu slide yang pertama ya, Dik. Jadi akan lihat itu ada perbedaan. Bapak minta tolong nih, gimana ya Dik caranya? Aduh, kok jalan ya dia? Ya oke, nanti ada dibayangkan tadi ya di situnya previous, oke. Nah ini dia, mohon maaf Dik. Ini ya Dik, gambar kiri sebelah kiri bawah ini. Jadi lihat ini adalah bentuk papan. 1, 2, tidur yang atas 3, lalu yang berdiri 1. Itu semuanya adalah bentuk papan. Ya. Nah, jadi perhatikan semuanya awalnya itu ya dibuat dengan ukuran yang sama. Ya ini. Namun kalau nanti dia mengering, ya kita lihat papan yang atas ini menjadi melengkung membentuk kap, ya di sini. Sementara papan yang berdiri ini tadinya persegi, sekarang jadi tidak beraturan. Ya. Yang kiri sebelah, yang tidur sebelah kiri dan yang di tengah ini kita perhatikan kalau dia menyusut, jadi kita lihat ini ukuran dan bentuk papannya itu menjadi berubah. Ya, nah ini terkait dengan sifat anisotropis dari kayu. Ya, minggu lalu kita sudah bicara itu. Ya. Kemudian kita lihat yang bentuknya kubus ini. Ya, ada yang dihasilkan di sisi sini, ada yang dihasilkan di sisi pinggir. Ya, awalnya sama, kubus. Namun kalau sudah kering, yang dari luar ini bentuknya lebih kepada jajaran genjang. Ya, sementara yang tengah ini tidak lagi dalam bentuk siku-siku. Ya, kita lihat di sini ya. Begitu juga kalau dalam bentuk lingkaran, tadinya benar, begitu akan menyusut tidak lagi lingkaran. Ya. Nah, ini yang kita bahas tentang sifat anisotropis yang akan didetailkan itu pada kayu, pada sifat fisiknya. Ya. Oke. Kemudian tadi Bapak sudah singgung nih, sorry ya di awal ini. Satu set. Jadi satu set. Ini disebut dengan vascular bundle. Artinya jaringan-jaringan yang bisa mengantarkan air atau hara atau jaringan-jaringan yang saling terhubung ini ya, berkumpul menjadi satu. Jadi vascular bundle, ya bundelnya ini ya. Kemudian di luarnya ini, di luar ya, ada yang bulat-bulat itu, ya ini adalah parenkin. Ya. Yang atas ada terdapat 2 bulat, sebetulnya sama dengan yang vascular bundle di bawah. Ya, tapi karena terpotong ya. Nah, inilah memperlihatkan sel-sel penyusun palembut. Di palembut itu batang kelapa, kelapa sawit, rotan, bambu, nibung dan lain-lain tersusun dari jadi vascular bundle ini dan parenkin dasar. Ya, nanti dalam vascular bundle ini akan dijelaskan setidaknya ada 5 macam sel. Ya. Yang besar 2 ini ini metasilem. Yang bergabung rame-rame ini poem. Adik-adik akan lihat ada yang bulat seperti ini tapi kecil. Itu protosilem. Lalu ada yang relatif tebal sehingga gelap di sininya. Di bawah atau di atasnya gelap ini. Ini sebetulnya adalah fiber atau serat. Ya, serat yang berikatan. Jadi fiber bundle. Fiber bundle. Kemudian ada yang terang-terang juga menjadi bagian dari vascular bundle ini, terang ini adalah parenkin. Jadi ada 5 sel penyusunnya. Ya. Itulah penyusun kayu yang tergolong, penyusun palembut.
Ya, itu nanti kita bahas di minggu berikutnya. Ya, nah kemudian kan kita bicara kayu dan teman-temannya. Ya, sebetulnya kayu dan teman-temannya itu ya yang kita bahas itu tak lain adalah hasil dari kegiatan yang kita katakan pembelahan kambium. Ya. Nah, kambium itu bisa membelah atau bisa melakukan aktivitasnya itu kalau dia cukup tenaga, cukup energi. Jadi cukup energi. Energinya dari mana? Gitu. Energinya adalah yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Ya. Jadi tahu kan proses fotosintesis secara sederhana itu bisa digambarkan dengan CO2 yang ada di udara, lalu kita tambahkan dengan air yang dari dalam tanah itu, di butir hijau daun atau di daun itu, dengan bantuan sinar matahari itu akan berproses atau bereaksi, menghasilkan apa yang kita sebut dengan glukosa dan oksigen. Ya, jadi artinya kita memanen energi sinar matahari, ya, kemudian kita ubah menjadi energi yang kita sebut dengan energi kimia. Jadi energi sinar matahari itu kita konversi menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Jadi glukosa yang dihasilkan dari fotosintesis itu, jadi, nanti dia akan kehilangan satu molekul air disebut dengan glukosa anhidrat. Ya. Glukosa anhidrat satu, ya, ini akan berikatan dengan glukosa anhidrat yang lainnya, ya. Kemudian yang lainnya itu tadi berikatan lagi dengan glukosa anhidrat lainnya, sehingga mereka akan membentuk benang-benang rantai panjang. Jadi katakanlah mereka akan membentuk polimer, ya, polimer rantai panjang, jadi, yang kita sebut dengan benang selulosa. Ya, ingat, benang selulosa itu terdiri dari monomer glukosa anhidrat. Ya, mereka lah yang akan membentuk glukosa. Ya. Nah, benang-benang selulosa atau disebut dengan fibril elementer ini akan kalau ketemu benang selulosa tetangganya, ya, mereka berpeluang untuk berikatan. Ya. Jadi kumpulan benang-benang selulosa itu, ya, di benang selulosa berkumpul dengan temannya benang selulosa yang lain, ya, berkumpul dengan yang lain. Ini mereka menyusun suatu struktur yang disebut dengan mikrofibril. Jadi ibaratnya dia, kalau dia bayangkan ini sapu lidi. Ya. Nah, lidi-lidinya itu adalah benang selulosa. Ya. Kalau dia berikatan menjadi sapu lidi, itu kita sebut dengan mikrofibril. Ya. Nah, mikrofibril itu nanti akan ketemu mikrofibril lainnya. Ya. Kayaknya tadi benang selulosa ketemu benang selulosa lainnya. Ya. Hanya saja apabila mikrofibril yang satu bertemu dengan mikrofibril yang lain, ya, selain antar mereka itu bisa berikatan, jadi juga di antara mereka itu akan diendapkan hemiselulosa dan lignin. Ya. Nah, mereka itulah yang akan menyusun dinding sel. Ya. Jadi proses pertumbuhan yang rumit itu, ya, ini untuk mata pelajaran ini disederhanakan. Ya, disederhanakan bahwa kalau ada kelebihan fotosintat ya, ya, jadi untuk respirasi sudah terpenuhi gitu ya, untuk transpirasi juga sudah terpenuhi, jadi ada sisanya. Nah, sisa itu membuat kambium bisa melakukan aktivitas pembelahan. Ya, jadi artinya pohon itu tumbuh, tidak sekedar hidup. Ya. Akibatnya akan terbentuk sel-sel baru. Ya. Nah, kalau hasil fotosintet itu pas dengan yang dibutuhkan, pohon itu hidup, tapi dia tidak tumbuh. Artinya
tidak ada pertambahan massa atau volume. Ya. Nah, yang paling parah kalau jadi hasil fotosintesis itu tidak cukup untuk proses fisiologi. Ya, jadi ibarat tekor. Ya. Tapi kan pohon itu harus survive. Ya. Nah, agar survive, kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan itu diambil dari dirinya sendiri. Ya. Kalau proses itu dibiarkan terus berlangsung, ya, lama-lama batang pohonnya itu akan growong, bolong. Ya, dari luar kelihatannya bagus, tapi dalamnya sudah keropos. Ya. Nah, jadi Bapak ingatkan bisa dianalogkan dengan kalau misalnya ada dua sekarang ini ya, mahasiswa misalnya, yang satu rajin memenuhi vitamin, artinya cukup gizi. Ya. Yang satu katakanlah kurang gizinya. Ya. Walaupun kurang gizi kan relatif masih bisa survive. Ya, survive. Gitu. Tapi setelah kita lihat 15 tahun atau 10 tahun kemudian, ya, yang kurang gizi itu dan ogah-ogahan nambah vitamin dan lain-lain, itu pasti akan banyak masalah kesehatan. Percayalah, ya. Tapi yang dari mudanya itu segar, sehat, mungkin tidak serius masalah kesehatannya. Nah, misalnya ya, yang tadinya kurang vitamin D, ya lalu merasa misalnya, tapi saya nggak apa-apa kok, masih oke-oke aja gitu ya. Nah, mungkin 15 tahun, 10 tahun mendatang mungkin sudah pakai tongkat, ya, karena sudah keropos tulangnya, ya. Nah, dalam dunia kehutanan, jadi kehutanan, apabila tidak ada lagi pertambahan massa, artinya hasil fotosintesis itu pas dengan yang dibutuhkan untuk melakukan proses metabolisme, ya. Pada saat itu kita katakan kondisi pohonnya adalah miskin riap. Jadi riap di sini adalah pertambahan massa atau volume per satuan waktu. Jadi kalau kita lihat diameternya 2 cm per tahun, berarti tiap tahun diameternya bertambah 2 cm. Jadi, nah, jadi kalau misalnya miskin riap, ya, itu merupakan tanda alami, ya, pohon itu minta untuk ditebang. Ya, jadi secara alami itu Sang Maha Pencipta itu sudah memberikan syarat-syarat, gitu ya. Kalau sudah tidak ada lagi pertambahan riapnya, gitu ya, riapnya sudah konstan, gitu, itu artinya pohon siap untuk ditebang. Ya, karena kalau tidak, dia memang hidup terus, tapi dia tidak tambah besar. Akibatnya dia butuh hara, ya, karena fotosintesisnya itu tidak cukup hasilnya, dia akan mengambil dari dalam dirinya sendiri. Paham ya? Oke ya, next deh. Oke. Nah, sekarang lihat gambar sebelah kanan. Yang kita amati tentunya ada tajuk sampai ke batangnya. Itu yang dikenal dengan pohon atau tree, ya. Nah, kemudian kalau kita gergaji batang itu, kita lihat ternyata tersusun dari lapisan-lapisan, selapis demi selapis, ya, dari perhatikan gitu, ya. Nah, lapisan itu atau masing-masing lapisan itulah yang Bapak sebut tadi dengan riap, ya, pertambahan massa per tahun atau persatuan waktu. Kemudian kita lihat nih, satu riap, ya, sebuah riap itu, ya, kita tarik keluar. Akan tampak di sini bahwa batang pohon itu, bagian kayunya ini tersusun dari sekumpulan sel. Ya. Ada sel yang posisinya sejajar dengan arah batang, ini jadi yang sini. Ada yang tidur. Kan Bapak sudah katakan, sel dalam batang
terutama kayu itu ada yang sejajar sumbu batang, ini ada yang tegak lurus sumbu batang. Ya. Sel juga terlihat ada rongganya, ada dindingnya. Ya. Nah, sekarang kita amati nih satu sel saja, dilihat nih satu sel. Ya. Kita lihat ini dinding sel orang lain, yang ini dia. Ini dinding sel saya, ini. Ya. Ya, ini rongga sel orang lain, ini rongga sel saya. Ya. Di antara dua sel ini yang bersebelahan, ini ada lamela tengah. Ya, ini yang warna coklat relatif gelap. Ini isinya lignin. Ya, lignin inilah yang akan merekat ya dua sel yang bersebelahan. Ya, ligninnya jadi perekat ya dua sel yang bersebelahan gitu. Ya. Kemudian ada di sini terlihat dinding sel orang lain, lamela tengah, dinding sel saya. Ya. Kalian sini ya. Kemudian masing-masingnya ada rongga. Kemudian kita pengen tahu dindingnya. Ini dilihat ini ya. Yang atas ini yang putih, ini dinding orang lain. Yang ini jadi dinding yang di sini kita lihat kan ya dinding saya ini. Kemudian kita lihat dinding saya ataupun dinding orang lain itu dari luar ke dalam, dari luar ke arah rongga itu ada yang disebut dengan dinding primer ya. Kalau di sini ini dia nih yang dekat dengan lamela tengahnya. Ya, tipis. Lalu yang ke arah rongga dinding sekunder. Ya. Dinding primer ini sangat tipis. Lalu ke dalam lebih tebal dinding sekunder. Dinding sekunder kalau kita amati lagi itu ada 3 lapis. Yaitu ada S1 juga tipis, ini dia. Kemudian ada S2 paling tebal ini dan S3 ini tipis. Jadi kita bisa lihat ya. Nah, kita mau tahu apa sih penyusun dinding sel ini? Ya. Kita amati yang terlihat ada dinding S2, dinding sekunder lapisan S2. Ini jadi kita lihat, tarik. Oh inilah yang disebut dengan mikrofibril. Nih ya, Dik. Mikrofibril ini ketemu teman-temannya menjadi satu. Ini makrofibril. Di antara mereka terdapat hemiselulosa dan lignin. Ya. Nah, jadi penyusun dinding sel itu adalah hemiselulosa yang warnanya hijau, yang coklat-coklat ini lignin, dan selulosa yang tak lain adalah mikrofibril tadi. Nah, ini mikrofibril ini satu. Jadi kita tarik nih fibril elementernya, tarik. Oh ini dia. Tersusun dari glukosa anhidrat. Ini kayak sapu lidi tadi Bapak katakan, lidi-lidinya. Satu lidi itu artinya satu benang selulosa, begitu. Mereka berikatan bersama benang selulosa membentuk mikrofibril. Mikrofibril satu dengan yang lainnya berdekatan dan juga ada endapan hemiselulosa dan lignin. Inilah disebut makrofibril dan mereka semua adalah penyusun dinding sel. Ya. Kalau adik-adik mau bayangkan, coba adik-adik bayangkan adalah tembok rumah, ya tembok rumah atau dinding rumah dari semen. Ya. Nah, tulangan besi di dalamnya itu adalah selulosa. Ya. Kemudian coran semennya itu terdiri dari lignin dan hemiselulosa. Ya. Jadi walaupun kita lihat batang pohon itu relatif padat, jadi ini, namun di dalamnya itu berongga, ya, tergantung dari jenis kayunya. Itulah sebabnya, ya, untuk ukuran yang sama, ya, pastilah baja itu selalu lebih ringan, lebih kuat, lebih berat daripada ya kayu, karena kayu itu ada rongganya. Ya, itulah sebabnya juga kayu itu tidak semuanya tenggelam, tapi kalau baja otomatis ya akan tenggelam.
Ya, karena adanya rongga yang terdapat di dalam dirinya, maka kayu termasuk teman-temannya tadi itu, jadi bisa kerapatan atau berat jenisnya itu di bawah berat jenis atau kerapatan air. Ya, kalau mereka di bawah berat jenis atau di bawah kerapatan air, dia tidak akan tenggelam. Tapi kalau kerapatan mereka di atas kerapatan air atau biji air, dia akan tenggelam. Ya, oke. Ini tadi Bapak sudah jelaskan. Jadi kalau misalnya ada lebih, ya artinya ada yang diendapkan, ya sehingga kambium dan sel-sel yang lainnya bisa bekerja, gitu ya. Ibarat tekor itu artinya, jadi lama-lama pohon itu akan mati, ya karena dia tidak lagi memperoleh cukup energi, ya. Oke, adik-adik kalau ada pertanyaan silakan ya, silakan. Nah, lalu pertumbuhan itu kita ringkas saja ini ada dua. Yang membuat pohon itu bertambah tinggi menjulang ke atas dan juga yang membuat batang pohon itu membesar. Ya. Sebetulnya yang batang pohon menjulang ke atas itu setara dengan akar yang terus menembus bumi. Jadi artinya arahnya vertikal. Ya. Jadi itu disebut dengan pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer adalah aktivitas pertumbuhan yang lebih dulu dilakukan oleh yang namanya pohon itu. Jadi pada saat kita tanam biji, dia akan berkecambah. Ya. Nah, pada saat dia berkecambah, dia tidak memikirkan besar badan, tidak memikirkan memperbesar badan, tapi yang dia pikirkan adalah ya, mengusahakan mencapai ukuran maksimumnya, yaitu panjangnya dulu. Ya, makanya kalau kita lihat dari berkecambah itu biasanya ke arah atas, ya, ke batang, akarnya bawah. Ya, di sini ada pertumbuhan meninggi dan ada pertumbuhan melebar atau membesarnya batang. Ya. Pertumbuhan yang mengakibatkan pohon bertambah tinggi sekaligus akarnya semakin dalam itu adalah pertumbuhan primer. Nah, kalau sudah ada kambium, jadi barulah akan dimulai jadi proses yang disebut dengan pertumbuhan sekunder. Ya, jadi ada pertumbuhan primer dan ada pertumbuhan sekunder. Loh, bagaimana itu, gitu ya? Awalnya waktu masih kecil, anakan itu semuanya pertumbuhan primer. Di pohon hanya untuk mempertinggi. Ya. Namun pada suatu waktu di ujung batang atau di pucuknya itu masih melakukan proses pertumbuhan primer, tapi batang yang bagian bawah karena sudah ada kambium, dia akan melakukan pertumbuhan sekunder. Itulah sebabnya pada umumnya batang pohon itu akan mengecil ke arah atas. Ya, jadi seolah-olah batangnya itu membentuk trapesium. Ya, karena memang di atas belum ada kambium sehingga dia tidak membelah untuk memperbesar ukuran, ya, diameternya, tapi di bawah sudah. Ya. Nah, yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan primer yang ada di ujung-ujung itu adalah yang disebut dengan jaringan meristematis yang ada di pucuk-pucuk. Bisa pucuk pohon, pucuk cabang, pucuk akar, gitu ya. Jadi pokoknya di ujung-ujungnya. Ya. Nah, dialah kalau dia membelah, pohon akan semakin tinggi, cabangnya juga demikian, rantingnya demikian, akarnya pun demikian. Ya. Sementara yang mengakibatkan batang itu semakin besar itu adalah ulah dari atau hasil kerja dari sel kambium. Ya. Jadi kambium itu sama dengan kambium dan jaringan meristematis yang ada di ujung-ujung itu sama dalam artian
mereka mampu membelah. Ya, yang di atas itu membelah untuk semakin tinggi, yang bawah itu membelah untuk menambah ukuran diameter batang. Paham ya? Lihat gambar yang kanan. Ya, di sini ada yang warnanya hitam paling luar, kemudian agak krem berikutnya. Dua-duanya ini adalah kulit. Yang satu kulit luar, outer bark, di dalamnya adalah inner bark. Berikutnya ada lapisan yang berwarna hijau. Ini adalah jaringan kambium. Berikutnya adalah yang warna coklat ini kayak kue lapis. Ini adalah kayu atau silem. Ya, jadi dua terluar tadi adalah phloem, kulit kayu. Yang dalamnya adalah silem. Ya, di tengah-tengah mereka berdua ada kambium. Ini hanya ingin mengilustrasikan, lihat ya, bahwa batang pohon yang kokoh dari luar itu sebetulnya adalah tersusun dari lapisan demi lapisan. Nah, lapisan-lapisan itu masing-masingnya disebut dengan riap tumbuh. Ya. Kalau riap itu dihasilkan 1 per tahun, disebut riap tahunan. Ya. Nah, riap tahun atau riap tahunan itulah yang kita pakai untuk menghitung umur pohon. Ya. Namun kalau 1 tahun dihasilkan 2 riap, ya, seperti halnya pada hutan-hutan tropis, ya, akibatnya perhitungan umur berdasarkan jumlah riap itu menjadi tidak akurat. Jadi oleh sebab itu, ya, pada umumnya, ya, kalau ingin mengukur umur pohon berdasarkan lebar riap tumbuhnya atau jumlah riap tumbuhnya, adik-adik harus menggunakan sampel yang susunan porinya tata lingkar. Jadi sudah Pak perkenalkan ya istilah-istilah baru yaitu tata lingkar ya, lalu pori-pori kayu ya. Oke, inilah proses pertumbuhan ya. Nah, ini jelasnya. Kita lihat di sebelah kiri itu untuk pertumbuhan primer. Nah, kita lihat itu ada 5 segmen. 5 segmen itu belum tentu persis, jadi jaraknya berdekatan segmen 1 dan 2 itu, belum tentu. Ya. Intinya adalah segmen 1 itu adalah bagian yang ada di ujung batang. Ya, kita lihat. Ya. Nah, di situ dicek, ya, semua sel-sel penyusunnya itu mampu membelah. Ya. Sel yang mampu membelah itu disebut meristematic cell, ya. Jadi sel meristem. Karena ada di ujung-ujung, ya, disebut apical, ya. Jadi meristem atau apical growing point itu artinya titik tumbuh yang ada di ujung-ujung. Ujung batang, ujung apa, semuanya ujung gitu ya. Nah, sekumpulan sel yang membelah yang terdapat di ujung-ujung itu dikenal nama dengan promeristem. Ya. Jadi sekumpulan promeristem itu ya, ternyata setelah dicek begitu, oh dia itu akan menghasilkan sel-sel baru, di mana sel-sel baru itu sudah mengalami perubahan bentuk, ukuran, dan perubahan fungsi. Di mana kalau tadinya cukup promeristem, sekarang bisa kita bedakan menjadi 3. Yaitu protoderm paling luar. Protoderm ini nanti akan membentuk kulit, jadi protoderm. Kemudian agak geser ke tengah sedikit, itu adalah prokambium. Ya, prokambium itu bukan kambium, cikal bakal kambium, belum jadi kambium ya, prokambium. Ya. Berikut yang paling dalam adalah meristem dasar. Ya, meristem dasar paling dalam. Prokambium itu nanti akan membentuk xilem dan phloem primer. Jadi xilem dan phloem yang lebih dulu dibentuk, yang primer. Ya. Sementara meristem dasar ini akan membentuk yang kita sebut dengan empulur. Ya, meristem dasar akan membentuk empulur. Jadi di sini tadinya promeristem, 1 jaringan, sekarang menjadi 3. Ya.
Nah, berikutnya adalah ya kita lihat lagi, oh sudah muncul adanya kambium pada segmen berikutnya. Ya, kemudian kita lihat juga protodermnya ini sudah berubah menjadi epidermis. Ya, jadi protoderm dan epidermis itu relatif sama ya, jadi itu adalah kulit kayu ya, kulit kayu. Ya, nah kemudian selain ada promeristem, ada juga selain ada prokambium juga ada kambium. Ya, nah kalau ada kambium, jadi itu menandakan jadi di titik itu pertumbuhan primer itu sudah berakhir. Ya. Jadi artinya kambium ini nanti akan membentuk floem sekunder dan akan membentuk xilem sekunder. Ya, xilem ditempatkan ke arah dalam, ya, sedangkan floem sekundernya itu ke arah luar. Ya. Nah, jadi ada di sini untuk ini pertama di ujung-ujungnya ini ada promeristem yang mereka akan membelah. Hasilnya itu ada 3 kategori, yaitu protoderm yang nanti akan berubah menjadi epidermis, prokambium, dan meristem dasar. Meristem dasar ini akan membentuk pembulur atau pit. Ya. Nah, berikutnya kita lihat lagi, oh ternyata si cikal bakal kambium ini menghasilkan xilem primer dan floem primer. Ya, dia hasilkan, kita lihat xilem primer dan floem primer. Ya. Berikutnya kita lihat lagi, oh ternyata sudah ada kambium. Ya, sudah terbentuk kambium. Apabila sudah ada kambium, ini pastilah menandakan di titik ini, jadi proses pertumbuhan primer itu sudah berhenti. Yang ada adalah proses pertumbuhan sekunder. Tapi di atasnya ini masih berlangsung proses pembelahan primernya. Ya, yang di sini di bawah ini sudah tidak lagi. Makanya dari bawah itu ke atas ini cenderung mengecil atau mengerucut. Ya. Kemudian kita lihat lagi nanti bawah lagi sudah ada selain floem dan xilem primer sudah ada floem dan xilem sekunder. Ya. Nah, ini kita sebut dengan proses pertumbuhan primer. Ya. Nah, sementara proses pertumbuhan sekunder yaitu membesarnya diameter batang, jadi diawali dengan terbentuknya kambium. Jadi sudah ada kambium tadi, gitu, ya. Nah, nanti kambium ini akan menghasilkan floem dan juga xilem sekunder. Ya. Ini ilustrasi bagaimana misalnya mother cell dan kambium itu ya akan bertambah besar. Kita lihat di sini, ya. Pada umur pertama sekian, pada akhirnya itu ada dilihat sudah bertambah, ya, lebarnya. Kemudian kalau kita lihat antara xilem dan floem ini memang secara alamiah, jadi kambium itu akan lebih banyak menghasilkan sel-sel yang tergolong xilem, ya, sementara yang tergolong floem itu sedikit. Floem kan kulit kayu, ada peluang untuk dia terkelupas mati dan lain-lain, digantikan oleh kulit baru, ya, sehingga memang floem itu menjadi lebih sedikit porsinya. Ya. Nah, pertanyaannya, setelah dia dibentuk dari kambium, artinya sel baru yang baru dibentuk itu, dia ngapain? Apakah dia ditemani saja? Ya. Nah, proses pertumbuhan setelah dibentuk oleh kambium itu disebut proses pertumbuhan pasca kambium. Jadi sel yang dihasilkan oleh kambium yang membelah, pertama-tama dia akan berusaha mencapai ukuran dan bentuk yang maksimum. Ya, diawali biasanya dengan panjangnya dulu, baru kemudian diameter. Ya. Nah, berikutnya hampir mencapai panjang maksimumnya nih. Ya. Sebelum mencapai panjang maksimum, jadi kita lihat sini, ya, ini mulailah terasa ada proses jadi penebalan dinding sel.
Yang pertama panjang dulu, baru menebal. Ya. Nah, setelah itu tahap berikutnya itu adalah diendapkannya lignin atau masuk dalam proses tahapan pendewasaan. Ya. Jadi itulah untuk pertumbuhan pohon ini. Ya. Kalau untuk lembut, ya itu hanya ada pertumbuhan primer, ya, karena mereka tidak ada kambiumnya. Ya, itu hanya ada, kita perhatikan itu adalah ya pertumbuhan untuk menambah tinggi batangnya. Ya. Ada pertanyaan silakan dia. Nah, ini Bapak ingin tunjukkan bahwa kambium atau sel induk itu, ya ini artinya ada di kayu daun jarum dan kayu daun lebar ya. Ini ada yang posisinya berdiri. Pada gambar ini, adik-adik lihat yang berdiri ini. Sehingga di atasnya itu hanya terlihat mulut-mulutnya. Atau ibaratnya kalau ini adalah paralon atau pipa, kalau kita tebas, gitu ya, paralonnya kelihatan bodinya. Atasnya adalah mulut paralonnya. Ya. Nah, sel induk yang demikian disebut sel induk fusiform. Ini ada lagi sel induk yang tidur. Ini yang ini satu deret ini posisinya tidur ke dalam. Ya, makanya tampaknya hanya ada ujungnya. Jadi kalau tadi paralonnya itu berdiri, lalu kita lihat dari atas tampilannya seperti ini. Sekarang paralonnya tidur. Nah, sekarang kita lihat dari depannya dia akan begini. Jadi ke sana ya. Nah, kambium yang demikian ini disebut dengan kambium jari-jari. Ya. Nah, sel-sel yang dihasilkan oleh kambium cruciform ini kalau dia membelah, ya, dia akan menghasilkan sel baru yang posisinya juga berdiri. Ya, sama-sama ya, sejajar. Begitu pula sel induk yang tidur ini. Sel induk atau kambium jari-jari ini, kalau dia membelah, dia akan menghasilkan sel baru yang juga tidur. Ya. Nah, itulah tadi yang Bapak katakan bahwa kayu itu bersifat anisotropis. Jadi ada sel-sel yang berdiri, ada sel-sel yang tidur. Ya. Nah, kita perhatikan ini yang membuat kayu itu bersifat anisotropis. Ya. Kemudian kalau dia membelah, kambiumnya membelah, batang semakin besar, jadi kan polen itu atau kulit itu kan sedikit ya gitu. Kok kulitnya nggak retak-retak ya? Gitu, ya. Kok nggak retak kan gitu. Jadi ini karena jadi kambium itu mampu melakukan pembelahan dengan dua arah. Jadi bisa secara antiklinal dan bisa juga secara periklinal. Akibat model pembelahan yang dua demikian, ya artinya xilem yang dihasilkan maupun polen kulit yang dihasilkan itu akan selalu tetap utuh, ya, selalu akan tetap utuh. Jadi mungkin itu sudah paham lah. Jadi hanya singkat saja ya. Oke, ini tadi Bapak sudah katakan itu adalah dia akan perbesar, ya. Biasanya, awali diameter dulu baru panjang ya. Balik tadi ya, mohon maaf. Nah, ya, diameter dari panjang, baru kemudian penebalan dinding dan pendewasaan. Ya. Nah, kita lihat di sini adanya tahapan pendewasaan itulah yang mengakibatkan jadi ada variasi melintang atau variasi arah radial. Itu artinya dari empulur ke arah kulit. Ya. Nanti kita kenal ya, ada kayu dewasa, ada kayu juvenil, atau yang bisa kita lihat ada kayu budal, ada kayu peralihan, ada kayu rasnya. Nah, itu terkait dengan pendewasaan sel ya, yang mengakibatkan jadi adanya variasi radial ya, sel-sel penyusun kayu. Ya. Sementara tadi kan ada yang di pangkal, di tengah, di ujung, itu adalah variasi vertikal atau variasi menurut ketinggian batang. Ya, Bapak harapkan adik paham
bahwa karakteristik kayu itu bervariasi tidak hanya antar jenis atau dalam antar pohon dari jenis yang sama, ya, tapi juga dalam satu batang pohon. Jadi dalam satu batang pohon pun, ya, kayu itu memiliki sifat-sifat dasar yang berbeda. Tadi Bapak sudah katakan bagian pangkal beda sifatnya dengan yang bagian tengah batang, apalagi dibandingkan dengan yang ujung. Jadi, kemudian kayu yang dekat kulit, ya, gugal, peralihan teras juga berbeda. Kemudian kayu juvenil dan kayu dewasa juga berbeda. Ya, nah demikian untuk proses pertumbuhan dan pembentukan kayunya ini sudah, ya. Kita akan lihat bagaimana dengan kulitnya atau phloem, ya. Nah, sekarang kita lihat untuk sel dan jaringan dulu, ya. Sebetulnya kan hari ini sudah tahu apa itu jaringan, ya. Yang penting sini kita sudah tahu bahwa batang pohon dan juga teman-temannya tadi itu jadi tersusun dari sel. Pada sel itulah, ya, berlangsung proses fisiologisnya, ya. Dan sel itulah sekaligus sebagai unit dasar penyusun dinding sel, ya. Unit dasar penyusun kayu, ya. Jadi artinya kita belajar sel itu sama saja kita belajar kayu secara keseluruhan, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam batang, ya, terutama ini kayu daun lebar, kayu daun jarum, jadi ya, kita lihat dulu dua ini dulu, ya. Itu ada jaringan yang sebagai penyalur, ada jaringan sebagai penguat atau penyedia tenaga mekanis, dan ada jaringan penyimpan. Ya. Kita bisa lihat untuk kayu daun lebar yang berfungsi sebagai jaringan penyalur itu adalah pori-pori kayu. Ya. Sementara pada kayu daun lebar, kayu daun jarum, karena dia tidak punya pori-pori, yang melakoninya itu adalah sel trakida aksial. Jadi sudah beda. Ya. Nah, sekarang jaringan penguat pada kayu daun lebar ini dilakoni oleh sel serabut. Pada kayu daun jarum tetap oleh sel trakida aksial. Di trakida aksial itu ada dua fungsinya, sebagai penyalur sekaligus sebagai penyedia tenaga mekanis. Yang berfungsi sebagai jaringan penyimpan, baik pada hardwood maupun softwood itu sama. Kita ada dua sel, yaitu parenkim aksial dan parenkim jari-jari. Ya. Nah, untuk mempersingkat penyebutan, kalau orang bicara parenkim itu maksudnya adalah parenkim aksial. Tapi kalau orang mengatakan jari-jari, itu artinya parenkim jari-jari. Ya, jadi apakah itu parenkim atau dia itu jari-jari, dua-duanya adalah parenkim. Jaringan yang berfungsi sebagai penyimpan. Ya. Nah, kali ini belum ditunjukkan mana nih selnya, ya belum, ya belum. Kita bahas dulu, gitu ya. Nah, untuk kayu daun lebar itu adalah sama, ya. Tapi parenkimnya itu pada kayu daun lebar bervariasi. Pada kayu daun jarum, parenkim dan jari-jarinya itu porsinya sangat sedikit. Kayu konifer itu tersusun dari trakida aksial sampai 95% lebih, sisanya baru adalah parenkim dan jari-jari. Itulah sebabnya kayu konifer itu strukturnya dikatakan homogen karena hampir semua tersusun dari sel trakida jari-jari, ya. Sementara kayu daun lebar tidak. Jadi, kemudian kalau kita lihat dari sifatnya, ada jaringan yang masih mampu membelah. Yang kita sebut dengan jaringan meristematis. Ada jaringan yang sudah tidak lagi melakukan fungsi metabolisme, tidak membelah lagi, disebut dengan jaringan permanen, ya. Hanya gampang saja jadi jaringan permanen.
dan jaringan yang mampu membelah atau jaringan meristematis. Ya, oke. Nah, berikutnya kita akan lihat di sini. Ya, sebelumnya ada pertanyaan, Dik. Nah, berikutnya kita baru akan lihat kayu nih ya, kulit. Aduh, kayu kulit ya. Nah, jadi lihat menyusun kulit yang sudah tua, artinya kulit tua ya, dengan menyusun kulit ya di batang yang masih muda, gitu ya. Ini beda. Ya, kulit itu kan di seluruh jaringan yang terletak di sebelah luar kambium. Tadi di slide tadi yang warna hijau ya, floem ya. Nah, pada batang muda itu kulit itu tersusun dari floem sekunder dan floem primer ditambah epidermis. Sementara pada batang tua ya, itu hanya ada floem sekunder, jadi artinya yang dibentuk kambium, dan periderm, yaitu ya turunan dari epidermis. Di periderm itu adalah lapisan pelindung juga yang dibentuk sebagai pengganti jaringan epidermis yang telah hancur. Ya, terawalkan itu adalah protoderm. Protoderm itu cikal bakal kulit, dia akan membentuk epidermis, kemudian berikutnya itu nanti dia membentuk periderm. Jadi ya, seperti sini ya. Nah, kemudian periderm ini ya, inilah yang membuat ya, kalau kulit luar itu hancur, terkelupas, langsung muncul kulit baru. Jadi di periderm itu ada struktur yang namanya adalah kambium gabus. Ya. Nah, telogen atau kambium gabus inilah yang fungsinya mirip dengan sel induk atau kambium. Ya. Makanya dikatakan kambium gabus. Nah, terkait dengan kulit ini, ya, jadi misalnya pohonnya itu berumur 40 tahun. Ya, pohon. Ya, bisa bayangkan ya, pohon 40 tahun. Ya. Itu artinya kulitnya itu ada kulit yang batang muda, ada kulit yang batang tua. Artinya apa? Di bagian ujung, kulitnya itu tergolong kulit pada batang muda. Tapi di bagian pangkal, kulitnya itu adalah kulit penyusun batang tua. Ya, jadi dikatakan ya, di dalam satu pohon itu ada 2 macam kulit. Ya. Tapi kalau masih berupa anakan, katakanlah umurnya setahun, gitu ya, atau 2 tahun, atau belum ada kambium, ya, belum terbentuk kambium, itu semuanya sama, yaitu kulit dari batang pohon yang muda. Jadi masih ada floem sekundernya, floem primernya, masih ada epidermisnya, jadi termasuk floem sekunder dan floem primernya. Jadi masih ada epidermis ya. Tapi kalau pohon yang tua, di bawah tidak ada lagi epidermis, tapi di atasnya kulit bagian atas dekat putih itu masih ada epidermisnya. Ya, itu perbedaannya ya. Mudah-mudahan adik-adik paham untuk pembentukan kayu dan kulit terkait dengan proses pertumbuhan pohon. Ya, oke, sedikit lagi kita lihat. Ini ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang pertama adalah faktor genetik. Ya, ini gampang nih ya genetik. Jadi kita bisa tahu misalnya pohon jati itu berbeda dengan pohon meranti karakteristik pertumbuhannya. Ya, dia akan juga membuat perbedaan karakteristik sifat. Ya, jadi gampang membedakan. Lingkungan. Pertumbuhan itu juga dipengaruhi lingkungan. Namun lihatnya gimana? Kita harus mengecek ya untuk spesies yang sama, tapi beda pohon. Misalnya jati Ngawi dengan jati Bogor. Sama-sama jati, tapi lingkungan tempat tumbuhnya berbeda. Nah, di situ kita akan melihat pengaruh dari faktor lingkungan. Ya. Pengaruh faktor lingkungan mengakibatkan kayu yang sama jenisnya pun memiliki sifat yang berbeda. Ya. Kemudian adanya tahap pendewasaan. Ya. Tadi Bapak sudah katakan, ya, proses pengendapan lignin itu kita teliti, oh dia sudah sempurna misalnya.
Oh ini belum sempurna ya. Tahap pendewasaan pun mempengaruhi ya, sifat-sifat dasar dari biomaterial. Ya. Jadi ada kayu keras, kayu tebal, kayu peralihan, ada kayu dewasa, ada kayu peralihan, dan ada kayu juvenil. Ya, ya. Nah, di awal tadi saya sudah katakan bahwa sifat kayu itu sebetulnya inherent ya, melekat dalam struktur sel-sel penyusunnya. Ya. Karena itulah mempelajari tentang struktur anatominya, jadi bisa akan tetap paham akan sifat-sifat kayu. Ya, jadi kita tahu anatominya, kita tahu dalamnya ya, kita bisa memprediksi ya bagaimana karakter kayu ini secara keseluruhan. Ya, oke, baik, sedikit lagi kita akan coba lihat ya. Oke, terkait dengan sifat anisotropi. Ya, jadi ada sel yang berdiri, ada sel yang tidur. Ya. Nah, tampilan sel-sel itu walaupun satu sel, jadi selnya sama, tampilannya berbeda, tergantung dari bidang orientasi, tergantung dari bidang pengamatan. Ya. Anda mengamatinya lewat bidang mana, begitu. Kalau dalam dunia struktur anatomi ini, ya, untuk mengamati macam sel itu kita bisa lihat bidang lintangnya, bisa lihat di bidang radialnya, dan bisa lihat di bidang tangensial. Bidang lintang atau cross section atau transversal section ini adalah bidang yang dibentuk tegak lurus sumbu batang. Jadi ini kita asumsikan sumbu batang garis khayal begini ke atas ya, potong tegak lurus, permukaan ini adalah bidang lintang atau transversalnya. Ya. Nah, kemudian adik-adik akan lihat dari empulur titik pusatnya ini ke arah kulit, banyak sekali garis-garis melalui empulur ini. Ya, jadi empulur ini dari titik pusatnya. Seperti Anda lihat dari jari sepeda. Ya, atau jari-jari motor deh, ya ini. Nah, itu struktur yang demikian itu disebut dengan jari-jari. Atau ray parenchyma, ya, jari-jari itu. Nah, kalau kita potong kayu itu potong sejajar salah satu jari-jari, sejajar pula dengan tubuh batang, bidang yang dihasilkan itu adalah bidang radial. Ini dia bidang radialnya, sejajar salah satu jari-jari potong sejajar dengan tubuh batang. Ini maupun yang ini, ya. Atau kalau kita belah dua ini, semuanya adalah bidang radial. Bidang tangensial itu, bidang yang kita hasilkan memotong dengan arah tegak lurus salah satu jari-jari, ya, dan sejajar dengan sumbu batang. Ini dia. Ini ada jari-jari ke sini, potong tegak lurus, ini dia bidang tangensial. Nah, kita mempelajari ini, bidang-bidang ini, karena kita ingin lihat sel di bidang tangensialnya ada apa? Sel di dinding radialnya ada apa? Ya, dia akan kita lihat ya kondisi dinding selnya. Ada dinding radial, ada dinding tangensial. Ya. Kemudian kita akan lihat juga kalau kita gergaji sedemikian, ini artinya proses gergaji yang sederhana ini ya, dari katakanlah ini ada 7 lembar papannya itu nanti ini ya, sebagian besar adalah papan tangensial. Papan radialnya paling-paling yang di tengah, yaitu yang harus sejajar jari-jari. Tapi papan yang ini kita lihat di sini ya. Jadi ini ada log, ini ambil yang atas ini ya. Atau yang di 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, begini. Akan tampil adalah motif parabolik yang terbalik. Ya. Ini disebut dengan papan tangensial. Ini kalau yang begini, garis toraknya itu berupa garis yang saling sejajar, ini pastilah papan radial. Kenapa? Arah ini adalah arah jari-jarinya. Di lebarnya ini lebar, sejajar jari-jari. Kalau tadi papan tangensial, lebarnya ini lebar,
ini sejajar dengan arah lingkaran tumbuh, ya, atau tegak lurus jari-jari. Ya. Nah, ini juga memperlihatkan bukti bahwa kayu itu benda yang anisotropis. Ya. Papan radial ini susutnya lebih rendah, ya. Sementara papan tangensial itu coraknya lebih menarik. Jadi informasi tambahan saja ya. Berikutnya kita lihat ini adalah yang pertama kita bahas, ya, struktur atau ciri makroskopis. Kan pengen tahu karakteristik kayu, ya. Kita lihat hanya dengan mata atau dengan loop 20 kali. Ya, ini apa yang bisa kita lihat? Kita bisa lihat warna kayunya, bisa cium bau dan rasa kayu, arah serat, tekstur, corak, kesan raba, ya, riap tumbuhnya, kekerasan, lalu porsi gubal, porsi terasnya, ini bisa kita lihat. Ya. Nah, karakteristik yang sudah bisa diamati dengan mata saja atau maksimum dengan bantuan kata pembesar tadi ini disebut dengan ciri kasar atau ciri makroskopis. Ya. Nah, ini ada memperlihatkan ada corak-coraknya. Nah, ini warna ada dilihat. Jadi ya, kalau dia hitam gelap, ya, peluangnya itu adalah lebih berat daripada warna yang terang. Warna kayu yang gelap itu artinya lebih awet daripada warna yang terang. Warna kayu yang gelap itu pada umumnya, jadi ini bisa langsung kita arahkan untuk tujuan-tujuan yang memikul beban. Ya, jadi biasanya lebih keras, lebih awet, lebih kuat, gitu ya. Nah, warna ini sangat dipengaruhi oleh ekstraktif. Ya. Kemudian bau dan rasa. Ya, ini juga dipengaruhi oleh ekstraktif. Jadi kalau Anda mau tahu kayu jati misalnya, atau kayu jinding, Anda cium aja baunya. Jadi kalau bau kayu yang masih basah itu baunya seperti teh atau kayak bau jengkol begitu, pastilah peluangnya adalah kayu sengon ataupun cincin. Ya. Kemudian kita bisa lihat arah seratnya, apakah dia arahnya lurus atau dia miring. Ya. Kemudian apakah dia terpilin atau yang lain-lain, kita lihat. Corak seperti sebagaimana gambar yang sebelah kanan juga bisa lihat coraknya. Ya. Corak enggak? Ya. Kan kemarin Pak katakan kayu itu kan menjadi bahan baku industri. Industri mebel itu membutuhkan kayu yang bercorak. Jadi kalau kayu yang punya corak itu langsung kita arahkan untuk industri mebel. Ya. Jangan untuk misalnya energi, gitu ya, karena tidak semua kayu memiliki corak. Ya. Lalu kesan raba, lalu riap tumbuh, kekerasan, ya, semuanya bisa kita lihat hanya dengan mikroskop, dengan bantuan kata pembesar. Ya. Nah, ada karakteristik yang baru dilihat itu, jadi kita bisa lihat lagi ini ada contohnya jati nih. Ya, kita lihat di sini. Ini adalah dis atau lempengan di bagian pangkal batang. Dan ini di bagian tengahnya, ini ujungnya. Ini dari satu batang pohon, jadi dari tebu ini umur 76 tahun. Ya. Ini adalah empulurnya. Empulur, kita lihat empulur itu tidak selalu berada di tengah. Ya, di ujungnya malah di pinggir sini. Kemudian yang gelap, ini teras. Yang terang yang putih, ini gubal. Jadi gubal dan teras ini adalah silen. Ya, kulitnya sudah tidak ada. Di sini adalah kambium dulu, baru kulit. Ya. Kemudian ada lihat ini ada garis-garis itu. Ya. Kalau garisnya itu kita sebut dengan lingkaran tumbuh. Sebetulnya garis ini adalah parenkim batas, ya. Tapi kalau Anda lihat ada tebalnya dengan massa tertentu, misalnya setengah mili begini, ya, ini kita sebut dengan riap tumbuh. Ya, kalau satu ini riap tumbuh satu set, kalau lingkarannya saja, garisnya saja itu lingkaran tumbuh. Ya. Nah,
Gambar ini memperlihatkan bahwa yang kita manfaatkan dari satu batang pohon itu adalah porsi terasnya, gubalnya sedikit. Ya, walaupun ini masih debatable karena tergantung jenis kayunya. Ada pohon yang begitu kita tebang umurnya sudah 15 tahun belum ada terasnya. Ya, bisa jadi. Ya. Pada saat itu semuanya adalah gubal. Ya. Kemudian karena pohon ini benda hidup, ya awalnya adalah gubal semuanya, ya. Kemudian peralihan menjadi teras itu berlangsung dengan perlahan-lahan. Oleh karena itu, gubal, peralihan, barulah teras. Ya, tidak gubal teras, tapi ada di sini adalah bagian peralihan. Ya, lalu di bagian ujung, porsi gubal itu selalu lebih banyak daripada porsi terasnya. Ya, teras berada di sebelah dalam batang. Gubal di sebelah luar. Gubal dan teras itu dibedakan berdasarkan sel-sel penyusunnya. Sel yang sudah mati berarti daerahnya ada daerah teras. Sel yang masih hidup adalah daerahnya gubal. Ya, bedanya ya, Dek. Oke. Nah, ini adalah tahapan-tahapan gubal menjadi teras yang mana diawali dengan berkurangnya oksigen. Sama kayak kita kalau kekurangan oksigen bengkak-bengkak. Ya. Akibat kekurangan oksigen, proses respiratorinya itu terhenti yang mengakibatkan sebagian pati terlarut. Jadi, nah, tahapan berikutnya kan masih ada oksigen sisa. Oksigen sisa itu nanti akan mengoksidasi pati yang terlarut. Mengoksidasi pati yang terlarut akibatnya pati yang tadinya sudah terurai sekarang menggumpal lagi. Jadi adanya polimerisasi. Polimerisasi itu mengakibatkan terganggunya proses enzimatis. Ya, jadi O2 yang mengoksidasi pati tadi itu patinya jadi menggumpal, ya, berpolimerisasi. Ya, akibatnya enzimatisnya terganggu. Kemudian step berikutnya adalah terbentuklah pigmen, ya. Ini yang mengakibatkan gubal itu pada umumnya akan lebih gelap daripada teras pada umumnya akan lebih gelap daripada gubalnya, ya, karena terbentuknya pigmen. Ya. Nah, Bapak rasa untuk materi sore ini ya sampai di sini saja. Kita akan lanjutkan pada hari Selasa minggu depan ya. Mudah-mudahan tidak libur-libur lagi ya website ini. Nah, minimal adik-adik ingat saja bagaimana proses jadi dari gubal menjadi teras. Paham ya? Oke, adik-adik ada pertanyaan? Halo? Halo adik-adik. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak mau nanya nih ya. Bisa nggak adik-adik jelaskan kapan perubahan dari teras ke gubal? Dari teras ke gubal. Siapa yang mau pionir? Halo adik-adik, silakan. Coba ya kita lihat ya, coba jangan malu-malu nih ya. Coba kita lihat nih Siska Nur Afifah. Halo Siska. Halo Pak. Ya, bisa nggak jelaskan dari teras ke gubal? Oke, kalau tidak Siska mungkin dibantu Satria Adam. Halo Adam. Iya Bapak. Ya, gimana Adam? Bisa jelaskan kapan dari teras ke gubal? Mohon maaf Bapak, suaranya di saya kurang jelas. Oke, bisa tidak menjelaskan kapan perubahan dari kayu teras menjadi kayu gubal? Jelas? Oke, mungkin sinyal juga ya. Coba kita tanya Nindi. Halo Nindi. Iya, Bapak. Ya, bisa nggak jelaskan
Perubahan dari kayu teras ke gubal. Bisa diulang Bapak, agak putus-putus. Oke. Bisa tidak menjelaskan tahapan perubahan dari kayu teras ke kayu gubal? Putus-putus? Aduh, adik-adik ini kalau putus-putus ya. Kalau lagi-lagi yang terlihat lagi adalah sebentar ya, Pak, cek lagi deh yang terlihat itu ya. Coba kita lihat lagi. Ini adik-adik ini mudah-mudahan belum malam ya di sana. Sunda, Sande ya, Sande atau Sunda ya, Sinambela. Halo. Oke, mungkin masih juga. Sande sudah ada. Asmaul Hasanah. Waduh, pada tidur semua nih kelihatannya ya. Atau yang terakhir nih, Farhan Fuadi. Halo Farhan. Bentar Bapak. Ya, bisa dijelaskan? Oke, silakan. Sambil nunggu Farhan, mungkin boleh dibantu Amar Galib. Halo Amar. Ya Pak, terdengar suaranya. Ya, bisa. Jelaskan tahapan perubahan dari teras ke gubal. Kayu teras ke kubal ya Pak. Ya. Biasanya itu disertai pembentukan substansi organik yang bermacam-macam yang dikenal dengan zat ekstraktif, Pak. Ya, maksud Bapak, bisa nggak kayu teras berubah menjadi kayu gubal? Bisa, Pak. Gimana caranya? Dengan pembentukan substansi organik tadi, Pak, yang dikenal dengan zat ekstraktif. Kalau ekstraktif itu terdapat pada kayu teras. Iya, Pak. Nah, teras berubah gubal bisa nggak? Halo? Sepertinya nggak bisa, Pak. Itu terdapat bisanya di kayu lunak, Pak. Kayu kapur. Jadi jawabannya ya, tidak mungkin yang dari kayu teras menjadi kayu gubal. Kan Bapak katakan tadi, kayu teras itu kan sel-selnya sudah mati. Ya, masa sel-sel yang mati bisa hidup lagi gitu ya. Jadi makanya yang berubah itu adalah, ingat ya Dik, gubal menjadi teras. Bukan teras menjadi gubal gitu ya. Itu akan kita bahas nanti minggu depan ya, terkait dengan kapan perubahan dari gubal menjadi teras ya. Artinya kayu gubal jadi kayu teras ya. Kita akan lihat sifat-sifatnya, kita akan lihat karakteristik lainnya ya. Baiklah adik-adik, dengan demikian kita akhiri ya. Terima kasih nih asisten yang membantu penyediaan linknya ya. Alvin dan tadi siapa adik cewek Safa ya. Terima kasih banyak. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kita bisa akhiri. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya. Ya mungkin demikian. Jangan lupa isi absennya, kehadirannya ya. Biasa Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.